Lantas olahraga apa yang tepat untuk anjing-anjing yang ukurannya kecil? Olahraga yang tepat adalah nama lengkapnya Dokter Radian Fadiar Sahistia, betul ya dok? Betul. Oke, dokter ini merupakan owner dari Radian Pet and Care, tentunya yang sedang mensupport kegiatan kita yang pertama kali tentunya di Best in Show Doggy Fun World, persembahan dari Best in Show ini. Nah, dokter, kita akan membahas tentang bagaimana olahraga yang baik untuk anabul yang obesitas nih. Oke, baik. Oke, untuk sekali lagi pet owner boleh dapat bergabung bersama kita untuk masuk ke dalam rangkaian acara talk show bersama dengan Dokter Radian. Boleh dok, kita kenalan dulu, dipersilakan. Oke, baik. Sebelumnya, halo, selamat pagi semuanya. Nah, ada 1.000 orang ya, pinginnya 10.000 orang yang bersuara. Selamat pagi semuanya. Nah, ternyata semangat semua ya, meskipun masih pagi. Nggak cuma doginya yang semangat, tapi ownernya juga semangat semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Radian. Nama lengkapnya Radian Fadiar Sahistia dari Radian Pet and Care. Mungkin tadi juga ada beberapa dari peserta acara dengan Best in Show kali ini ternyata langganan dari Radian Pet and Care juga. Mungkin bagi yang belum tahu Radian Pet and Care itu ada di mana. Jadi untuk Radian Pet and Care kami ada 13 cabang. Ada di Jakarta Barat di Jakarta Barat ada di Tanjung Duren, Jakarta Utara ada di Kelapa Gading, Jakarta Timur ada di Pulau Gebang, Rawamangun, Buaran dan juga Condet. Untuk Depok ada Sukmajaya dan Sawangan. Untuk Bekasi ada di Pondok Gede dan juga Lipo Cikarang, dan ada juga di Surabaya. Jadi ini nanti buat teman-teman yang nanti akan ada tanya-tanya, selain ada hadiah-hadiah dari HMI, juga akan ada voucher ke klinik kami, bisa berlaku di semua cabang. Vouchernya senilai 100.000 untuk 10 orang yang bertanya. Jadi untuk sesi talk show kali ini, untuk sharing-sharing kali ini, mungkin bisa gabung yang mungkin punya masalah kesehatan dengan anjing-anjingnya, juga ikut berdiskusi kali ini. Ya. Oke, jadi sudah diinformasikan langsung ya dari dokter sendiri bahwa nanti kita akan membagikan 10 voucher senilai Rp100.000 yang tentunya bisa digunakan ke klinik dokter yang sudah di-mention tadi. Mungkin juga nanti diinformasikan ya dok, Instagramnya apa, dan mungkin bisa dihubungi kemana. Jadi teman-teman semua pet owner di sini kalau mau berkunjung ke klinik boleh langsung ya. Oke, dok, boleh nih kita langsung kasih tips ya, olahraga yang baik nih untuk tentunya doggy yang obesitas. Itu sebenarnya ada beberapa macam mungkin ya dok ya, tapi boleh nih dari dokter Radian kasih tips, mungkin kasih langsung apa aja sih olahraganya yang kita bisa rekomendasikan. Silakan dok. Baik, kalau jenis olahraga tentunya akan sangat banyak, tapi jenis olahraga apa yang tepat untuk anjing peliharaan kita akan menyesuaikan kondisi setiap individu. Yang disesuaikan apa? Yang pertama adalah jenis anjingnya. Untuk anjing-anjing ras kecil, pasti energi yang dibutuhkan tidak sebanyak dibanding anjing-anjing ras besar. Jadi jangan sampai kita ada aktivitas jogging, lari-lari jauh sampai 5 kilo, 10 kilo, tapi yang diajak anjing kecil. Yang terjadi apa? Rawan heat stroke. Heat stroke itu apa? Kalau di manusia gagal jantung. Karena dia ngos-ngosan, kelelahan, gagal nafas. Lantas olahraga apa yang tepat untuk anjing-anjing yang ukurannya kecil? Olahraga yang tepat adalah jalan-jalan, lempar bola, bukan lari jogging. Seperti aktivitas pada pagi ini, jalan sehat ibaratnya ya, bukan lari cepat. Itu sangat cocok untuk jenis-jenis anjing kecil. Lantas bagaimana dengan anjing-anjing yang ukurannya besar? Aktivitas lari akan lebih cocok. Kenapa? Kalau jalan kadang energi yang terbuang tidak terlalu banyak. Karena badannya besar, tenaganya besar, aktivitasnya juga harus lebih dibanding anjing yang ukuran kecil. Tapi perlu diingat juga, kita harus tahu karakter anjing kita. Kadang ada beberapa anjing yang ketika dia kena panas sedikit langsung ngos-ngosan.
Kalau kondisi udah seperti itu, nggak boleh diajak lari-lari. Harus di stop ya dok? Harus di stop dulu. Dan yang jelas ketika beraktivitas di luar ruangan harus selalu sedia air minum. Selain air minum apa? Alkohol. Jadi besok-besok semisal teman-teman ada aktivitas dokran atau aktivitas catering, selalu bawa alkohol. Fungsinya buat apa? Untuk disemprotkan ke perut ketika anjing kita panting atau kepanasan. Itu untuk membantu menurunkan suhu tubuh agar tidak terjadi heat stroke. Jadi ternyata bukan cuma bawa minum aja ya dok ya, harus bawa tadi alkohol yang disemprotkan ke perut ya. Betul. Untuk anjing yang lagi kepanasan tentunya. Jadi ini tips yang luar biasa sekali ya. Mungkin kita kadang-kadang miss dengan hal-hal kecil, tapi justru sangat penting untuk menghindari heat stroke tadi. Oke, berarti tadi olahraganya disesuaikan dengan ukuran anjing juga ya, karakternya juga ya. Jadi ya tadi sudah diinformasikan sama dokter bahwa mungkin buat yang anjing kecil cukup ya dengan jalan-jalan seperti yang tadi kita lakukan, jalan santai itu sudah cukup. Tapi untuk anjing yang besar hanya dengan jalan aja energi yang terbang tuh kurang ya dok. Jadi ya? harus lari dia. Harus lari. Oke. Nah, kira-kira waktu yang tepat untuk olahraga nih pasti pagi ya dok ya. Jamnya mungkin jam-jamnya kali ya. Mungkin ada rekomendasi nih yang tepat dari dokter tuh seperti apa sih? Jadi waktu yang tepat untuk jalan-jalan itu kapan? Adalah di pagi hari ketika kandungan vitamin D yang didapatkan dari sinar matahari sedang tinggi-tingginya. Di jam berapa untuk daerah Jabodetabek idealnya di jam 8 sampai jam 10. Semisal lebih pagi dari itu apakah boleh? Boleh, cuma kandungan vitamin D-nya belum optimal. Fungsinya apa sih? Selain jalan-jalan untuk aktivitas gerak, untuk melatih pernafasan, kita juga perlu untuk mendapatkan vitamin D. Karena di dalam badan dogi tidak bisa memproduksi vitamin D sendiri. Dia bisa membentuk vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Fungsi vitamin D apa? Banyak orang beranggapan hanya untuk kesehatan kulit, padahal tidak hanya itu. Bisa untuk membantu menyehatkan saluran pencernaan. Jadi vitamin D ini dia membantu penyerapan nutrisi-nutrisi yang ada dalam saluran pencernaan juga. Oke, jadi memang beda-beda area juga mungkin waktu maksimal itu beda ya. Dan tadi Jabodetabek dibilangnya 8 sampai 10 ya. Jadi vitamin D ini tidak cuma buat kulit aja, tapi juga tentunya untuk pencernaan ya tadi ya dok ya. Jadi wah, kita jadi makin tahu ya. Seluruh pet owners ini pasti mendapatkan informasi lagi yang lebih detail tentunya tentang bagaimana memberikan olahraga dan juga jam yang paling tepat untuk memberikan olahraga tersebut. Oke, langsung kita buka sesi tanya jawab ya, dok ya. Boleh mungkin ya sebelah sini. Oke, boleh saya samperin aja ya dok ya. Cukup. Oke, atau boleh agak maju Pak, maaf ya. Dengan siapa mungkin langsung diberikan pertanyaannya? Ya, saya dengan Rona masih terkait olahraga. Kan? Ya. Saya di Kelapa Gading, beberapa pet shop tuh ada layanan berenang ya. Ya terkait itu manfaatnya apa? Kemudian kalau emang dia periodenya berapa ini sekali gitu, mingguan. Frekuensinya ya Pak? Nah, fungsinya kan terkait olahraga dan terkait beberapa ada layanan seperti itu. Pak Rona, apa tadi? Bapak siapa? Rona. Oh ya. Terima kasih. Ya, oke, Bapak Rona dicatat ya, sudah dapat 1 voucher. Ya. Baik. Dok, langsung dijawab dong. Itu tadi, layanan berenang itu tadi loh, pelatihan berenang itu. Ya. Jadi ini ada salah satu pertanyaan menarik. Kan sekarang banyak sekali pet shop yang mulai menyediakan layanan renang khusus untuk anjing atau dogi. Sebenarnya manfaatnya untuk apa sih? Renang merupakan salah satu jenis olahraga. Alternatif olahraga pada anjing-anjing yang sehat sebisa berfungsi sebagai pengganti aktivitas lari atau jalan. Karena ketika dia berenang, otot-otot badan juga ikut bergerak secara tidak langsung sebagai pengganti olahraga. Selain itu fungsinya untuk apa? Biasanya renang-renang digunakan lebih banyak untuk aktivitas terapi. Terapi apa? Untuk kasus-kasus dogi-dogi khususnya yang ada masalah 2. 1, masalah syaraf. Yang kedua ada masalah otot. Dan apakah harus renang? Tidak.
kita bisa memilih beberapa alternatif olahraga yang bisa difungsikan untuk membantu pemulihan otot atau syaraf. Renang atau aktivitas jalan dengan treadmill atau aktivitas lain. Kita ajak jalan-jalan pun juga bisa. Lebih baik di jalan di area yang mana? Area yang berbatu. Kenapa berbatu? Di telapak kaki mereka banyak syaraf-syaraf. Ketika mereka jalan di atas batu, syaraf-syarafnya secara tidak langsung akan terstimulasi, seperti terakupuntur secara alami. Itu bisa membantu untuk pemulihan otot atau syaraf. Selain itu bisa dengan apa lagi? Dengan terapi sinar. Terapi sinarnya dengan apa? Bisa sinar inframerah. Bisa bentuknya lampu maupun laser. Jadi berapa sering kita harus lakukan olahraga renang ini tergantung kebutuhan hewannya. Semisal memang terapi, ada yang kadang setiap hari, ada yang 3 hari sekali, ada yang seminggu sekali, disesuaikan dengan kondisi doginya. Tapi semisal sehat bagaimana? Baiknya seperti halnya mandi, karena dia berinteraksi dengan air, kemungkinan dia kena jamur tinggi, kemungkinan kulit kering juga lebih tinggi, karena biasanya kalau renang ada kaporitnya, jadi tidak boleh terlalu sering-sering. Untuk alasan hanya untuk bermain atau olahraga saja, paling cepat 1 atau 2 minggu sekali. Terima kasih. Oke, gimana Pak Ron, terjawab ya? Ini ada voucher. Vouchernya langsung dikasih, luar biasa. Selamat Pak. Oke, berikutnya, pertanyaan berikutnya. Oh ya, sebelah sini dulu baru Ibu ya. Ya, boleh Mas agak maju. Iya. Maju. Namanya siapa? Pertanyaannya dipersilakan. Saya Aris. Tadi saya mau menyinggung masalah lari. Ini kebetulan saya punya puk, itu hobinya lari. Kalau larinya kita penuhi, tapi dia ngos-ngosan, jadi antara kasihan, tapi dia kepengen lari. Itu gimana dok untuk mencegah supaya takut heat stroke kan ya? Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara anjing pun, memang dia tipikal anjing yang hiperaktif sebenarnya, meskipun dia ukurannya mini semi medium. Tapi kelemahannya adalah tipikal dari tengkorak kepalanya, dia tipikal yang kalau kucing itu kucing pesek. Untuk karakter anjing-anjing yang wajahnya itu pesek, dia jalan nafasnya itu lebih pendek, nafasnya lebih cepat, lebih pendek dibanding anjing-anjing yang moncongnya panjang. Sehingga ketika dia beraktivitas berlebihan, rasa capeknya, rasa sesak nafasnya itu lebih cepat dibanding anjing-anjing yang moncongnya panjang. Lantas bagaimana cara kita menghadapi anjing-anjing yang tipikal seperti ini? Dia aktivitasnya tinggi, maunya lari-lari, tapi kalau diturutin gampang capek. Bagaimana caranya agar dia tidak heat stroke? Tips yang pertama adalah memilih waktu yang tepat. Waktunya kapan? Kita hindari ketika cuaca terlalu terik atau udara terlalu panas, udara terlalu kering. Kadang ada juga yang dia itu cuacanya nggak panas tapi udaranya itu terik, mungkin karena mau hujan. Hindari waktu-waktu seperti itu. Kenapa? Membuat dia lebih cepat haus. Ketika dia lebih cepat haus, dia lari-lari, ngos-ngosannya akan lebih cepat, resiko dia kena heat stroke akan lebih tinggi. Lari-larinya baiknya kapan? Di pagi hari atau sore hari, jadi pas memang cuaca lagi sejuk-sejuknya. Yang kedua, tipsnya apa? Wajib selalu bawa air minum. Jadi setiap kita melihat dia sudah mulai ngos-ngosan, meskipun dia ingin berlari, berhenti dulu, kasih minum dulu. Jadi kasih jeda waktu agar nafasnya sedikit mereda dulu, agar pompa jantung tidak terlalu cepat. Kadang ada beberapa anjing yang dia tipikalnya sudah merasa sakit, sudah merasa capek, tapi dia tetap antusias karena merasa bersama dengan ownernya, berasa bersama dengan temannya. Jadi dianya hiperaktif, dia semangat sekali, tapi dia tidak bisa mengontrol dirinya. Jadi yang bisa mengontrol adalah kita. Bagaimana cara kita mengontrol mereka? Jangan biarkan anjing kita lari di depan kita. Ketika dia lari di depan kita, dia merasa dia adalah pimpinannya, kita yang dipimpin oleh si anjing ini. Tapi ketika kita posisinya sejajar atau anjing kita berada sedikit di belakang kita, dia akan menganggap kita adalah pimpinannya. Ketika kita berhenti, dia akan ikut dengan sendirinya. Tapi ketika dia ada di depan, dia merasa sebagai pemimpin, dia ingin menunjukkan bahwa dia itu hebat ke kita. Dia punya tenaga yang berlebihan. Karena kita nggak capek, dia lari, dianya makin semangat. Jadi mau tidak mau harus ditreat dulu bagaimana caranya biar dia itu merasa
bukan pimpinannya kita, tapi kita adalah yang memimpin dia. Jadi seperti itu. Ya. Gimana terjawab ya Mas ya? Jawab. Sedikit tambahan, saya mau nanya untuk air minum itu kalau habis lari Harus dingin boleh atau? dingin atau Oh, air minumnya boleh dingin atau gimana? Kalau habis lari, air minumnya boleh dingin atau tidak? Boleh. Karena dingin pada dasarnya membuat lebih seger. Ketika dia habis aktivitas, laju nafas meningkat, saluran pernapasan, saluran pencernaan berasanya adalah panas. Ketika mendapatkan asupan air dingin, dia langsung netral. Yang tadinya laju nafasnya dia meningkat, dia akan menurun. Seperti halnya pertolongan pertama pada kasus-kasus heat stroke, kenapa harus diberikan treatment air dingin? Untuk segera menetralkan suhu tubuh. Bisa dengan es batu, tapi kalau mau lebih mudah pakai alkohol. Alkohol dingin tapi dia mudah menguap, jadi resiko dia kembung rendah. Tapi kalau semisal es batu, kadang karena dia air, dia memang suhu tubuhnya turun, tapi karena rambutnya basah gampang kembung. Kasih dok. Oke, terima kasih. Ya, terakhir pertanyaannya dipersilahkan. Udah, waktunya nggak cukup. Oh iya. Saya tuh punya chihuahua dua, satu jantan satu betina. Ini terkait dengan kesehatan. Kapan waktu yang tepat untuk steril? Apakah hanya salah satu saja atau dua-duanya? Atau saya kayaknya takut kalau saya punya anak gitu ya. Itu bukan memang hanya pelihara aja. Terima kasih ada dua. Lucunya. Sama-sama. Ya, kapan waktu yang tepat untuk di steril dok? Dengan kondisi tadi punya dua gitu ya. Dipersilakan. Oke, baik. Kapan waktu yang tepat untuk steril? Waktu yang paling tepat adalah ketika dia sudah kawin atau ketika dia sudah beranak yang pertama. Namun ketika kita tunggu beranak, kadang beberapa dari kita merasa keberatan karena tujuan kita memelihara tidak dalam jumlah banyak. Mungkin hanya satu atau dua sebagai teman atau sebagai anak kita di rumah. Lantas bagaimana ketika kita menghadapi kondisi seperti itu? Pada usia berapa dia bisa dilakukan steril pertama? Minimal usia 6 bulan. Itu sudah bisa dilakukan. Tapi untuk anjing-anjing jenis mini terkadang disarankan di usia 7 atau 8 bulan. Karena ukuran rahimnya dia lebih kecil, jadi menunggu biar organnya sedikit lebih membesar. Jadi ketika tindakan operasi lebih mudah dilakukan. 1 tahun pun juga sudah pas. Oke, banyak sekali dok yang mau bertanya. Oke, yang Boleh. terakhir deh satu lagi ya Bu ya. Satu lagi terakhir. voucher. Ya, sama-sama ini saya kasih juga. Oh iya. Ya, kenapa ya sama-sama. Lagi dokter. Ya. Lu kasih kuis aja dari pertanyaan Bagaimana tadi. cara mengukur anjing itu obesitas atau tidak? Oke, baik. Soalnya kan anjing Ya. ada yang bulunya lebat ya, kalau beda-beda ras kan, kalau ras gede biasanya kelihatannya gemuk Iya. gitu. Gimana caranya? Oke, baik. Nah, berbicara tentang obesitas, bagaimana sih cara kita tahu anjing kita obesitas atau tidak? Caranya sangat mudah. Posisi, kalau semisal anjing-anjing yang rambutnya lebat, harus rambutnya posisi basah. Jadi akan terlihat lekuk badannya. Kategori obesitas bagaimana? Indikator yang pertama, tulang rusuk tidak ada yang terlihat atau tidak ada yang teraba. Jadi kita megang area dada, nggak kelihatan ada tulang sama sekali. Tapi kalau masih kelihatan satu ruas, kadang masih kategorinya gemuk. Idealnya biasanya kelihatan cuma 2, tapi kalau udah 3 atau 4 ruas artinya kurus. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling mudah kita lihat adalah dari pinggul. Nah, ini ada salah satu contoh anjing yang posisinya dia kan rambutnya pendek, jadi kita lebih mudah melihat area pinggul. Dia bagian depan tulang rusuknya nggak kelihatan sama sekali, artinya dia nggak kurus. Bagian belakang di pinggulnya masih ada lekukan, artinya dia nggak kurus, dia nggak obesitas, tapi ideal. Tapi semisal dilekuk badannya kok nggak kelihatan, dia masih lurus, artinya gemuk. Tapi kalau sudah ada Nanti aja kan. tonjolan, lipatan ke samping, artinya sudah obesitas. Nah. Iya, kalau yang ini, nah kalau ini gemuk. Kenapa dibilang gemuk? Karena lekuk badannya tidak kelihatan, tapi tidak menonjol ke samping. Dia kelihatannya kecil karena memang jenis rasnya ras kecil dan tulangnya juga kecil. Jadi seolah-olah nggak gemuk. Kita ngelihatnya dari sini. Nah, sini.
Nah, kalau ini kan ada lekukan, kelihatan. Nah, ini kan nggak, ini lurus nih dia. Nah, iya. Sama-sama mudahnya seperti itu untuk identifikasi dia obesitas atau tidak. Jadi kalau semisal udah kelihatan anjingnya obesitas, langsung disuruh diet. Dietnya bisa kita ajak jalan-jalan, sering olahraga, atau pakannya diganti untuk diet. Kalau nggak mau diganti, porsinya dikurangi perlahan. Ya. Makanan diet ada khusus biasanya sterilize. Jadi makanan-makanan buat dogi yang memang dia sudah disteril, dia kandungan nutrisinya lebih sedikit dibanding makanan pada umumnya. Itu untuk mengurunkan berat badan. Atau weight management juga ada. Itu untuk, iya, base inso juga ada ya produknya ya, untuk menurunkan berat badan juga. Sama-sama. Waduh, luar biasa. Ini sebenarnya masih banyak banget yang mau nanya, Dok, tapi kita harus melangkah ke berikutnya. Dan tadi langsung juga diberikan kesempatan langsung nanya, ini anjing saya kecil nggak, Dok? Ukurannya obesitas atau gimana? Jadi kayaknya habis ini banyak yang langsung nanya ya, Dok. Oke, Dok, terakhir nih mungkin boleh diinformasikan kalau mau reach dokter sendiri itu mau melalui Instagram apa? Mungkin dari dokter Instagram pribadi kah? Atau juga mungkin Instagram dari pet care sendiri, boleh diinformasikan, Dok? Silakan. Baik. Jadi kalau Instagram kita untuk klinik Radian Pet and Care digabung jadi satu. RADHIYAN Pet and Care itu Instagram. Kita juga ada YouTube channel namanya Radian Channel. Kalau di YouTube khusus untuk edukasi. Edukasinya semua jenis hewan, gak cuma anjing, mau kura-kura, mau ikan, mau kucing, mau ular, semuanya ada seputar edukasi tentang penyakit, cara pemeliharaan dan juga yang lainnya. Oke, jadi jangan lupa Instagramnya di @radianpetandcare, RADHYAN ya. DHIYAN. Oke. Dan tadi juga ada Radian Channel yang membahas semua, tidak hanya anjing. Tapi kalau di sini mungkin bisa juga langsung lihat channel YouTube-nya karena lengkap informasi tentang anjing di sana. Baik, Dok, terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk waktunya yang singkat. Terima kasih banyak. Ya. Mungkin kalau mau bertanya langsung ke dokter juga boleh ya. Dokternya masih ada di sini dan juga